Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahid-mujahidaku semua? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah saja. Mujahid-mujahidaku semua, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran matematika yang ceria dan menyenangkan. Baik, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa, jadi dengan tidak menggunakan garis bilangan. Sebelum pembelajaran kita mulai, sama-sama kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat tanpa, jadi tidak menggunakan garis bilangan. Sebelumnya menggunakan garis bilangan dan sekarang dengan cara tidak menggunakan garis bilangan. Silakan dibuka buku matematikanya halaman 20 sampai 21. Yang mesti mujahid-mujahidasku semua mengingatnya supaya lebih gampang dalam nanti penjumlahan dan pengurangannya. Syarat yang harus diingat, yang pertama, jika tanda sama dalam soal, maksudnya angkanya maka dijumlahkan dan tanda mengikuti soal. Syarat yang kedua, jika tanda berbeda, maka angka dikurangi dari angka yang besar dikurangi angka kecil. Jadi kalau tandanya berbeda dalam soal, antara negatif dan positif berbeda, maka angkanya dikurangi dari angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Terus hasil tandanya mengikuti angka yang besar. Syarat ketiga, rubah tanda yang berdekatan. Seperti ada tanda berdekatan positif dengan negatif, maka nanti hasil jika dirubah positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Baik, di sini Ustazah akan mencontohkan dengan soalnya. Yang pertama, boleh kita lihat. Ada soal 5 ditambah 4 sama dengan, ingat syaratnya apa yang pertama? Jika tanda sama dalam soal, maka angka dijumlahkan. Lihat, tanda sama nggak? Ini positif, ini juga positif kan? Nggak ada negatifnya, berarti tanda sama. Berarti dijumlahkan. 5 ditambah 4, berarti hasilnya 9. Terus tandanya gimana tadi tandanya? Kata tandanya mengikuti soal. Lihat tandanya sama-sama positif kan? Berarti tandanya positif. Tidak perlu kita tulis, tetap angka 9 saja. Ada soal lain lagi. Negatif 8 dikurang 4 sama dengan berapa? Lihat tandanya negatif ketemu negatif. Tandanya sama nggak? Sama kan? Berarti dijumlahkan. 8 ditambah 4 berapa? 12. Lihat tandanya apa? Sama-sama apa? Sama-sama negatif. Kita buat tandanya negatif. Satu lagi contoh soalnya. Negatif 10 dikurang 15 sama dengan, lihat tandanya sama tidak di soal ini? Lihat tandanya nih, sama-sama negatif. Berarti kalau tandanya sama dijumlahkan. 10 ditambah 15 berapa hasilnya? 25. Tandanya apa? Tandanya sama tidak? Tandanya sama, berarti tandanya sama-sama negatif. Contoh selanjutnya, negatif 9 ditambah 5. Lihat tandanya beda apa sama? Berbeda ya.
Yang ini negatif, yang ini positif. Berarti kalau berbeda tandanya berarti di apa? Dikurang. Dikurang dari angka yang besar, dikurang angka yang kecil. Angka yang besar yang mana? 9. Berarti 9 dikurang 5 berapa? 4. Lalu selanjutnya lihat tanda yang ada di soal, tanda angka yang paling besar di soal. Lihat, angka paling besar tandanya apa? Negatif, berarti ini negatif. Selanjutnya, 8 dikurang 15. Tandanya berbeda apa sama? Berbeda ya, sama. Kayak tadi, ini positif, ini negatif. Kalau tandanya berbeda, berarti harus dikurang. Dikurang angka yang besar, dikurang angka yang kecil. Angka yang besar 15, dikurang 8. Berapa hasilnya? 7. Kemudian lihat tanda dari angka yang paling besar. Tandanya apa angka paling besar? 15. Tandanya negatif, berarti negatif 7. Gimana anak-anakku semua? Paham ya? Hebat. Semuanya paham ya? Selanjutnya kita lihat 6 ditambah negatif 4. Lihat tanda yang berdekatan. Nih, positif ketemu negatif. Tadi apa hasilnya? Positif ketemu negatif, rubah tanda yang berdekatan, hasilnya negatif. 6 dikurang 4. Berapa hasilnya? Bisa kita ubah menjadi 6 dikurang 4. Lihat tandanya sama tidak? Beda ya. Tandanya ini positif 6, ini negatif 4. Berarti angka yang besar dikurang angka yang kecil. 6 dikurang 4 berapa? 2. Lihat, angka yang besar, angka 6, dia positif atau negatif? Positif, berarti 2-nya positif. Lanjut, negatif 7 ditambah negatif 6. Kita bisa ubah ya soalnya. Negatif 7, lihat angka yang berdekatan. Positif ketemu negatif, hasilnya seperti tadi apa? Negatif 6. Ingat syaratnya, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Sama-sama negatif kan? Iya, negatif ketemu negatif tandanya sama berarti dijumlahkan. 7 ditambah 6 berapa? 13. Berarti kalau 13 tandanya apa? Mengikuti soal, sama-sama negatif 13. Sekarang selanjutnya 3 dikurang negatif 5. Bisa kita ubah. 3 di negatif ketemu negatif, apa hasilnya? Positif. Ingat syarat yang ketiga tadi, negatif ketemu negatif, hasil positif. Kita bisa rubah 3 ditambah 5 sama dengan, ingat syarat pertama, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ini sama-sama positif ya, positif 3, positif 5, berarti dijumlahkan. 3 tambah 5, 8. Tandanya mengikuti soal, sama-sama positif, jadi positif 8. Contoh selanjutnya, negatif 20 dikurang 5 ditambah negatif 15 sama dengan berapa? Yuk, caranya pertama yaitu kita kasih kurung dulu, karena ada 3 angka di sini ya. 1, 2, 3. Kalau tadi cuma 2 angka, sekarang 3 angka, berarti kita kasih tanda kurung dulu dari angka yang berdekatan dengan nomor. Negatif 20 dikurang 5. Lihat angkanya dan tandanya, ada tanda pertama, tandanya sama-sama negatif, berarti kalau tandanya sama dia dijumlahkan. 20 ditambah 5 berapa? 25. Terus tandanya apa? Sama-sama negatif. Negatif 25, baru kita tulis yang ini yang belum. Ditambah negatif 15. Lihat, masih ada tanda lagi yang bisa yang berdekatan. Positif ketemu negatif, berarti negatif 25 dikurang 15. Lihat angkanya
tandanya sama-sama negatif. Berarti kok tandanya sama-sama negatif berarti dijumlahkan. 25 tambah 15 berapa? 25 tambah 15 40 sama dengan 40. Lihat tandanya sama-sama negatif, berarti negatif 40. Contoh selanjutnya, 50 ditambah negatif 10 dikurang negatif 20. Cara yang pertama sama seperti tadi yang soal nomor 4, yaitu dikurungin dulu dari angka yang dekat dengan nomor angka. 2 angka kan terdiri dari 3 angka ya, 1, 2, 3. Jadi kurungin dulu 2 angkanya. 50 ditambah negatif 10. Lihat ada tanda yang berdekatan. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Berarti 50 dikurang 10 berapa? Lihat, 50 dikurang 10. Lihat, tandanya ini positif, ini negatif, berarti tandanya berbeda. Berarti dikurangi. Dikurangi angka yang besar, dikurang angka yang kecil. 50 dikurang 10 berapa? 40. Baru masuk ke sini. 40 dikurang negatif 20. Lihat angkanya. Sama-sama tandanya sama-sama negatif. Negatif ketemu negatif, positif. 40 ditambah 20 berapa? Sama-sama tandanya sama positif, 60. Lihat tandanya kan 40 ditambah 20. Lihat sama-sama positif kan? Positif 40 terus tambah positif 20, berarti sama-sama tandanya sama-sama positif, berarti 40 tambah 20 60. Lihat tandanya sama-sama positif, positif 60. Jadi kesimpulannya, jika nanti dalam penjumlahan atau pengurangan dalam operasi hitungnya, jika tandanya sama, yang harus diingat tanda sama, berarti angka dijumlahkan, tanda mengikuti soal. Yang kedua, jika tanda berbeda, maka angka dikurangi. Dari angka yang besar dikurangi angka yang kecil, dan tandanya mengikuti angka yang besar. Syarat yang ketiga itu rubah tanda yang berdekatan. Positif ketemu negatif berdekatan, positif ketemu negatif hasilnya negatif. Lalu negatif ketemu negatif hasilnya positif. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anakku semua memahami apa yang Ustazah telah jelaskan tadi. Untuk itu, Ustazah ingin melihat seberapa paham Ananda semua memahami materi tadi. Nanti bisa ya dikerjakan tugasnya, bisa dilihat tugasnya di Google Classroom dan dikerjakan juga di Google Classroom. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.